gue gak pernah ngalamin itu sebelumnya, gak pernah kepikiran juga dalam kepala gue. Dan gue harus menyelesaikan itu dulu, kepahitan itu. Tapi kepahitan itu akan selalu ada. Gue tuh gak bisa dikasih tahu secara gini nih, kayak kata-kata. Dunia tuh secara dunia gue pengen punya piala, gimana cara gue nunjukin diri sebagai gue yang paling. Justru gue sama Andrea tuh dua pribadi yang sangat berlawanan. Kalau gue lagi istirahat gitu, itu Andrea nanya, lu nggak ngerjain project lo yang itu aja supaya lo ada mainan, supaya lo bisa jadi lebih ceria. Lu ngapain gue di rumah ya? Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi bersama gue dan tetangga kita Ganindra Bimo di sini. Nah, untuk kalian yang baru aja menonton playlist kita Daniel Tetangga Kamu, thank you banget. Khususnya kalau kalian sudah subscribe Daniel Mananta Network. Dan guys, please subscribe, itu adalah support buat kita banget. Dan kalian sendiri juga bisa ngedapetin konten-konten yang bisa menginspirasi kalian atau mungkin menjawab sebuah masalah yang sedang kalian hadapi. Gue akan selalu setia dan selalu konsisten dengan memberikan values-values dari obrolan gue bersama tetangga-tetangga gue. Sehingga mungkin kalian bisa mendapatkan perspektif baru dalam menghadapi masalah kalian. Anyway, kita kembali lagi ke Bimo ya. Gue ngerasa ya kayak that's amazing, dan itu yang namanya kasih karunia, karena we completely do not deserve it. Kita sama sekali Mau nangis gue jadi. Kita sama sekali nggak layak untuk menerima Asli. si kebaikan yang dia kasih ke kita gitu, karena dengan kebajingan kita itu kayak kita nggak layak untuk mendapetinnya. Dan bukan cuma itu aja. Lu tadi ngomong bahwa hubungan lu sama ayah lu jadi dipulihkan gitu. Nah, itu di momen yang kurang lebih bersamaan. What happened? Jadi setelah gue sembuh, and then gue menerima Kristus seutuhnya, gue selama ini kan cuman mungkin secara kata-kata ya, maksudnya gue nggak mengamini, ngerti kan kayak? I think gue tadi ngelihatnya gini sih. Yes, menerima Kristus seutuh-utuhnya, tapi pada saat yang bersamaan memberikan seutuh-utuhnya hidup lu ke dalam Kristus juga. Iya. Karena sebelumnya kan lu yang kayak, ya gue kenal aja Yesus, gue kenal, tapi ya gue masih pengen pakai cara gue gitu. Yeah. Tapi kalau misalnya sekarang Bimo yang gue lihat adalah lu udah bener-bener kayak, udah deh, apapun it's for you, ya kan? Yeah. Dan gue masih tetap dalam proses belajar Daniel, tapi maksud gue pengen Tuhan pakai hidup gue untuk kemuliaan nama dia, karena selama perjalanan hidup gue ternyata semuanya tentang kemuliaan dia, bukan nama gue, tapi bukan kemuliaan nama lo. Sama sekali nggak ada ternyata. Oh, yang hebat tuh selama ini bukan gue, tapi emang 35 tahun perjalanan gue si bebal ini sampai akhirnya gue mengerti bahwa semuanya itu rancangannya Tuhan. Yep. Jadi balik lagi ke cerita tadi, setelah gue sembuh, gue dan Andres semakin menerima Kristus seutuhnya dan mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang menunjukkan kemuliaan Tuhan di dalam dunia. Ya. Kalau kita ngebahas soal world agenda, dan gue pengen banget hidup gue sama Andre dipakai untuk kingdom agenda. Ya. Beneran gue pengen, dan perubahan kecil itu dimulai dari rumah kan, bener gak sih? James Clear kan bilang setiap perubahan-perubahan besar dimulai dari perubahan-perubahan kecil, atomic habits gitu kan. Ya. Perubahan terkecil untuk menciptakan perubahan besar di luar tuh dimulai dari mana? Ya dari keluarga. Dan gue harus menyelesaikan itu dulu, kepahitan itu. Tapi kepahitan itu akan selalu ada ketika gue gak surrender, gue gak mengizinkan Tuhan untuk menyembuhkan luka gue. Karena luka gue yang di sini aja dia sembuhin, yang terlihat kan, pakai MRI kan nih kelihatan nih lukanya. Betul. Sekarang kan kalau luka di hati, itu kan gak bisa kelihatan pakai MRI kan. Tapi Tuhan bisa sembuhin ya. Kayak itu bener-bener gue gak punya kepahitan, gue gak punya dendam. Begitu juga dengan bokap gue. Dan setelah gak lama momen gue sembuh, gue ke Bandung, bokap gue tuh di Bandung tinggalnya. Gue ke Bandung, gue ketemu sama bokap gue bisa ngobrol, gue bisa ketawa-ketawa, bisa pelukan, bisa sujud. Dan gue bilang sama bokap gue,
gue minta maaf ya kalau gue punya salah, dan mulai dari sekarang hubungan kita bakalan baik-baik aja dan bakalan ke arah yang jauh lebih baik dari apapun yang pernah kita bayangin sebelumnya, karena Tuhan hadir di hubungan kita. And it's true. Sekarang buka-buka bisa WhatsApp gue lagi apa, ini nomor baru bapak ya. Ya percakapan yang menurut gue kadang-kadang percakapan, gue gak pernah punya percakapan ini seumur hidup gue harus balas apa ya gitu, kayak Wow. itu kayak sesuatu yang ya itu Tuhan pulihkan dengan caranya. Gue gak tahu sih bro, maksudnya Ya. karena gue bilang gue gak tahu karena gue gak pernah ngalamin itu sebelumnya, gak pernah kepikiran juga dalam kepala gue. Dan kalau kepikiran namanya bukan mujizat kan, jadi sesuatu yang udah wajar di bawah kontrol lo juga gitu. You're itu bener-bener di luar kontrol sih. Wow. Dan gue dulu selalu bilang gue pengen dunia tuh, secara dunia gue pengen punya piala, gimana cara gue nunjukin diri sebagai gue yang paling. Ketika gue udah nggak mau, gue mau menang buat semua aja. Kalau gue terlibat sebuah project, gue pengen projectnya yang dilihat, gue pengen kita menang bareng-bareng, gue pengen semuanya untuk Tuhan. Itu satu demi satu berdatangan dengan sendirinya di saat gue udah nggak ngelihat itu lagi bro. Dan gue makin ngelihat lagi, oh Tuhan bener-bener lu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu tuh bukan cuman sekedar ayat yang bisa dibaca kayak keren-kerenan. Bukan cuman kalau lagi dalam keadaan ini gue pakai ayat ini buat keren. Enggak, itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Dan mostly terjadi di dalam hidup gue. Ya. Dan Andrea dan keluarga gue. Gue dapet analogi yang sangat bagus banget ketika dari tadi itu, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Dimana kalau misalnya kita pikirin ya, ada 3, ya misalnya ini Tuhan, ini kita, dan ini harta gitu ya. Atau apapun lah, dan lain-lain gitu kan. Nah ketika kita lagi sibuk mengejar harta, Tuhan tuh di belakang kita juga ikutan mengejar kita gitu. Tapi kalau misalnya yang Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah, kita manusia ketika ngejar Tuhan, hartanya juga akan ngejar kita kok. Jadi pada akhirnya ketika kita ngejar Tuhan, kita fokusnya sama Tuhan, itu ya kita gak akan pernah kekurangan. Karena si hartanya akan terus ngejar kita juga gitu. Jadi kayak semuanya akan dicukupin banget gitu. Ya selalu berdatangan kayak tadinya yang lu bilang kayak soal piala lah, soal apapun tentang dunia, apapun gitu yang dunia ini tawarkan, itu malah mereka yang ngejar kita gitu. Karena apa? Kadang-kadang mereka ngejar kita untuk ngedistract kita juga sebenarnya. Iya. Kayak gitu. So tapi ya bahayanya adalah ketika kita dapet nih, bener nih dapet nih, akhirnya mudah banget untuk kita jadi transaksional lagi sama Tuhan. Oh ternyata bener ya kalau misalnya kita ngejar Tuhan, kita jadi diprosper gitu, maksudnya jadi kaya, jadi ini ya. Oke, berarti so many distraction dan itu yang bahaya banget sih. Beda, gak tau, gue baru kepikiran tuh barusan. Gue gak pernah kepikiran barusan ngomong kayak gitu. Bro, but it's so beautiful. Lu ngerasa gak sih kalau misalnya sekarang ini lu udah siap untuk menjadi seorang ayah? Gue. Karena hubungan lu sudah kembali lagi baik dengan ayah lu sendiri. Lu sendiri lebih yang tadinya gak mau mengenal Tuhan, tapi sekarang lu akhirnya jadi mengenal hati Bapa gitu kan, Bapa di surga. Bapak yang tadinya gue punya projection tentang Bapak yang dulu, ternyata gue sekarang punya proyeksi soal Bapak yang maha baik gitu. Betul. Dengan trauma yang lu punya ketika di tahun 2013, apakah menurut lu udah siap untuk menjadi seorang ayah sekarang? Siap, jujur aja gue bilang. Gue siap, gue sama Andrea siap. Tapi kalau sampai memang rencana dan rancangan Tuhan gak ngasih gue anak kandung gitu ya, gue masih bisa punya anak rohani. Jadi sosok teladan, jadi sosok ayah kan gak harus punya anak kandung. Tapi gimana kalau kita menjadi ayah rohani dan bisa mentransfer kebaikan Tuhan lewat cara hidup kita ke banyak anak-anak. Iya kan? Jadi gue ngerasa itu sih. Lu tapi sama Andrea pengen punya anak? Pengen. Masih pengen? Masih punya pengen. Anak biologis? Masih gitu? pengen. Masih pengen. Dan kalau gue ngalamin banyak mujizat gitu, jadi kalau orang bilang umur lu udah
mau 40 bro, umur lu udah mau ini. Gue bilang, ya gue dulu sembuh cuma 7 hari udah bisa nge-gym. Abraham juga punya anak umur 100 berapa, tahun. 1 tahun, nunggunya 25 tahun. Jadi menurut gue itu bukan. Enggak sih, gue bilang hati gue benar-benar yakin banget lo akan punya anak biologis. Sama Andrea juga. Amin for that. You know, and I think you will be an amazing father. Amin. Apalagi dengan hati yang udah dengan mengalami ini ya. Gue pengen mungkin nanya juga sama para tetangga kita di sini gitu, kayak pernah nggak sih lo ngalamin saat-saat seperti Bimo barusan gitu, dimana dengan semua yang lu punya selama ini, lu udah mengumpulkan resources atau lu mengumpulkan harta, lu mengumpulkan kekayaan, tapi ternyata kekayaan tersebut tidak bisa menyelamatkan lo. Yes. Lu punya koneksi yang sangat luar biasa, koneksi-koneksi orang-orang berpengaruh, orang-orang yang lu tahu kayak wah dia mah cuman nyurus seseorang pasti bakal gerak tuh. Tapi orang yang berpengaruh tersebut pun juga gak bisa nyelamatin lo. Jadi selama ini lu udah nge-build koneksi sama dia, itu pun juga berasa sia-sia. Orang tua lu gak bisa nyelamatin lo, dokter-dokter yang hebat gak bisa nyelamatin lo. Lu sendiri sedesperate itu pun juga gak bisa nyelamatin diri lu sendiri. Kebanyakan di saat seperti itu, orang akan berpaling ke painkiller. Dan sayangnya the painkiller itu adalah painkiller yang sangat sementara gitu. Apakah itu alkohol atau narkoba atau pelarian sesaat. Pelarian yang hanya sifatnya sementara banget, dan ketika dia udah sober lagi si masalahnya masih ada gitu dan gak kemana-mana. Nah gue berharap banget mungkin kalian bisa ngelakuin apa yang Bimo lakukan saat itu, dimana akhirnya dia menyerahkan semua masalahnya itu ke dalam tangan Tuhan gitu. Dia benar-benar berdoa dan bukan secara transaksional, tapi benar-benar secara ngomong, Tuhan kita percaya kalau misalnya Tuhan tuh lebih besar daripada masalah yang sedang kita hadapi, daripada penyakit kita, daripada depresi kita, daripada apapun hutang-hutang mungkin, hutang-hutang di luar sana, terlibat pinjaman online mungkin, Tuhan itu akan lebih besar dari semua masalah itu. Dan ketika lu menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, ya dia akhirnya akan bisa bekerja gitu. Karena gue tadi suka banget ketika lu ngomong sakit yang ada di tulang punggung gue aja, ketika di MRI Tuhan bisa ngelihat, apalagi sakit di hati gitu. Tuhan pasti bisa ngelihat juga gitu. Dan kadang-kadang sakit di hati itu yang kita gak mau lepas gitu. Tapi jeratnya tuh beda, rasa jeratnya. Itu baru bisa sembuh ketika lu melepaskan itu ke dalam tangannya Tuhan juga gitu. Dan gue tadi bilang gue sempet bilang Yesus bukan juru selamat sih kayaknya. Hidupnya cuman baik aja tapi bukan juru selamat. Itu langsung ke counter sama kehidupan yang gue alamin. Dan gue sekarang declare bahwa Yesus adalah juru selamat. Memang juru selamat bukan hanya untuk penyakit yang terlihat, bahkan yang tidak terlihat. Dan bahkan untuk problem yang jauh lebih berat dari apapun yang pernah lu bayangkan, lu takutkan gitu. Dia hadir dengan jalan keluarnya yang emang di luar dari kuasa lu. Tuhan tuh sehebat itu sih. Ya. Tuhan Yesus sehebat itu. Ya. Andrea sama lu sendiri setelah melewatin banyak sekali coba-cobaan yang sangat luar biasa ini ya. Pernikahan kalian tuh gimana bro? Maksudnya di awal-awal, dan maksud gue lu sendiri gak punya role model pernikahan yang sehat juga dari orang tua gitu. Gimana caranya supaya lu bisa mempunyai pernikahan yang sehat? Gue bersyukur banget Andrea adalah sosok yang punya toleransi yang gede banget. Karena gue tuh dari awal pernikahan sampai sekarang tuh perubahannya udah, kalau grafik tuh gini kali ini. Wah, perubahannya tuh volatile banget gitu. Tuk. Tapi dia masih toleransi dan dia punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Jadi guanya ternetralisir sama kemampuan dia gitu. Gue bersyukur banget Tuhan hadirkan dia di dalam hidup gue dan ngebuat gue juga jadi belajar. Dan ketika kita ikut Tuhan, walaupun gue waktu itu masih bilang, waktu pun ada di era dimana gue bilang gue cuma tahu Tuhan tapi gue gak mengenal Tuhan lebih jauh. Tapi
kami belajar banget gimana caranya berdansa di dalam kondisi apapun. Mau hujan, mau cerah, mau embun, mau ada banjir, gimana cara kita berdansa di tengah kondisi seperti itu. Dan ya kalau orang lihat sekarang banyak dikasih label kan, couple goals, gak pernah berantem ya, gak pernah berselisih paham ya. Gue pernah ngomong juga di salah satu podcast, kemarin gue ngomong di podcastnya Kemal, gue bilang justru gue sama Andrea tuh dua pribadi yang sangat berlawanan. Dari pola pikir, dari pertemanan, dari cara pengambilan keputusan, dari pace hidupnya itu beda. Dia yang slow pace, yang mindfulness banget. Kalau gue yang kalau bisa, pokoknya beda banget lah. Dari buku yang dibaca itu udah beda, akhirnya referensinya udah beda semua. Tapi disitulah ketika yang buat menarik adalah karena perbedaan-perbedaan itu dan kita punya titik temu di titik koordinat toleransinya itu ketemu di satu titik, ya itu yang kita terus pertahankan. Itu sih, jadi gue ngerasain perjalanan hidup gue sama Andrea tuh sangat-sangat menarik karena gak bosen, ada aja yang baru, ada aja yang dikerjain. Bahkan kalau lagi diem gitu Andrea nanya, lu gak ngerjain project lu yang itu aja supaya lu ada mainan, supaya lu bisa jadi lebih ceria daripada sekarang. Kalau gue lagi istirahat gitu, lu ngapain gue di rumah ya? Nggak, lu mesti kerjain apa yang menurut lu penting. Kayak, oh gitu ya, oke gue kayak jadi kayak gitu bro sebenarnya kehidupannya. Right. Apa kira-kira satu pesan yang kuat yang bisa menguatkan lu dengan Andrea di pernikahan lu ini? Ini gue baru lakukan dan baru gue pahami sekarang di 2 tahun terakhir ini. Tapi ini udah jadi playbooknya Andrea dan nyokap gue bertahun-tahun, terutama Andrea yang selalu komunikasi sama nyokapnya dan nyokap gue. Klise, tapi ini powerful banget. Put God first. Titik bro. Wow. That's it. Jadi dia melangkah dengan dia nggak mau neko-neko. Gue tuh nggak bisa dikasih tahu secara gini nih, kayak kata-kata. Tapi gue bisa ngeliat lead by example. Alfanya mungkin, bukan ngomong siapa yang lebih jago gitu. Maksudnya alfanya tetap gue. Tapi kalau gue ngeliat contoh yang lebih baik, masa iya gue gak berubah gitu. Dan Andrea selalu berhasil nunjukin semuanya dengan contoh hidupnya yang ya takut akan Tuhan tuh begini. Jadi ngambil keputusan dalam bisnis, dalam pertemanan, dalam apapun ketika disakitin gitu sama bisnis. Gue bilang kenapa sikap lu kayak gitu ya disakitin sama bisnis? Lu tuh sakit banget loh. Gak apa-apa karena rancangan Tuhan akan jauh lebih indah. Mungkin kita gak bisa lihat sekarang. Di depan kita akan tahu. Gue tuh kayak wow. Oke, lu bukan pendeta tapi kayaknya lu ke gue selalu omongannya kayak gitu. Dan emang guanya emang tengil aja sih bro. Masih udah kayak gitu, bayangin punya keluarga yang kayak gitu, istri yang kayak gitu, gue masih bisa-bisanya ngeluarin statement Yesus bukan juru selamat. Itu kan gila sih sebenarnya. Tapi ya itu di saat itulah Tuhan menyatakan dirinya langsung sama gue bahwa dia hadir, dia nyata. Karena sosial media bukan tentang gimana jadi viral, bukan cuman gimana jadi terkenal sesaat terus dilupakan, terutama terkenal hanya untuk kebutuhan duniawi aja. Dan kita tahu sekarang dunia lagi dalam kondisi yang gak baik-baik aja dengan world agendanya. Kalau film itu sebuah industri yang bisa dibilang untuk masuknya aja susah. Untuk bertahan di situ aja susah. Untuk menyuarakan yang benar dan kita harus bertahan di industrinya itu pasti susah.